Halo Miss Elisa semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi. Materi tentang transformasi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah rotasi, refleksi, dan juga dilatasi. Sebelum masuk ke contoh soal, saya akan membahas terlebih dahulu tentang refleksi. Refleksi itu apa sih? Refleksi itu adalah transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Lalu, di sini ada beberapa rumus dari refleksi. Dari sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, dari titik asal atau titik 0,0, lalu ada garis X sama dengan H, dan ada garis Y sama dengan K atau sama dengan H. Lalu yang selanjutnya adalah rotasi. Nah, di rotasi ini memiliki arti putaran benda pada poros yang tetap. Rotasi ini ada beberapa rumus. Yang pertama itu rotasi terhadap titik pusat 0,0. Bisa diartikan rumusnya sebagai X absen, Y absen. Ini menggunakan matriks. Jadi cos alfa, sin alfa, min sin alfa, cos alfa dikali X dan Y. Lalu yang selanjutnya adalah rumus rotasi terhadap titik pusat M, N. Dengan rumus X absen, Y absen, cos A, cos alfa, sin alfa, min sin alfa, cos alfa. X min M, Y min N, plus M dan N. Lalu selanjutnya adalah dilatasi. Dilatasi itu apa? Dilatasi itu adalah perubahan ukuran dari suatu benda. Nah, dilatasi ini ada juga beberapa rumus. Yang pertama itu dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Rumusnya menggunakan matriks juga. Ada X absen, Y absen sama dengan K, 0, 0K dikali X dan Y. Lalu ada dilatasi terhadap titik pusat M, N. Dengan rumus X absen, Y absen sama dengan K, 0, 0 dan K. X min M dan Y min N plus M dan N. Dan kita akan lanjut ke contoh soal. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi misalkan kita punya matriks yang bersesuaian dengan dilatasi pusat 0,0 dan faktor skala 3 dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan X adalah. Nah, di sini terdapat dua jenis transformasi. Yang pertama ada dilatasi, lalu yang kedua ada refleksi. Kita akan menghitung yang dilatasinya terlebih dahulu. Jadi misalkan di sini kita punya dilatasi pusat sama dengan 0,0 dan kita punya skalanya tuh 3. Skala ini kan sudah ada di penjelasan yang rumus tadi. Kalau di rumus yang didilatasi itu ada K. Nah, K yang ada di rumus tersebut itu adalah skalanya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa K sama dengan 3. Nah, kita masukkan rumus. X absen, Y absen sama dengan K 0, lalu 0. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita masukkan angka-angkanya. Ada 3, 0, dan 0, 3. Nah, ini adalah dilatasinya. Lalu, untuk refleksi, kan disebutkan di soal bahwa refleksinya tuh Y sama dengan X. Katanya juga udah ada di rumus yang di penjelasan tadi, bahwa rumus untuk refleksi Y sama dengan X untuk matriksnya adalah seperti ini. Yang seperti ini.
Nah, untuk menghitungnya kita bisa kalikan refleksi dikali dilatasi. Jadi untuk menghitungnya itu bisa kita hitung refleksi dikali oleh dilatasi. Nah, refleksinya itu 0,110 dikali oleh dilatasinya 3003. Ini seperti perkalian matriks pada umumnya ya. Sini 0 kali 3 tambah 1 kali 0, 1 kali 3 tambah 0 kali 0, lalu 0 kali 0 tambah 1 kali 3, dan 1 kali 0 tambah 0 kali 3. Untuk hasilnya ini adalah 0330. Ini untuk hasil akhirnya. Lalu kita masuk ke soal yang kedua. Soal kedua disebutkan, jika titik 3,4 dirotasikan berlawanan arah jarum jam sejauh 45 derajat dengan pusat titik asal. Kemudian hasilnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka koordinat bayangannya adalah, nah, di yang soal kali ini terdapat dua jenis transformasi. Yang pertama ada rotasi, lalu ada pencerminan atau refleksi. Kita akan tulis data yang kita punya terlebih dahulu ya. Yang mana titiknya ini kita ibaratkan saja dengan A. A-nya kita punya 3,4. Lalu arah jarum jam sejauh 45 derajat. Ini 45 derajat kita ibaratkan sebagai alfanya. Di alfanya itu 45 derajat. Dan pusat titik asal nih bisa kita tuliskan sebagai 0,0 ya. Nah, ini yang kita punya. Lalu langkah pertama kita akan merotasikan terlebih dahulu. Kan ini titik pusalnya 0,0. Jadi kita gunakan rumus X absen Y absen sama dengan cos alfa min sin alfa ini cos alfa kali oleh X dan Y. Lalu ini tinggal ini ya, cos 45 derajat, ini sin 45 derajat, lalu ada min sin 45 derajat dan juga cos 45 derajat. Ini 3,4. Seperti ini. Ini tinggal sin cosnya kita hitungnya. Ini berarti setengah akar 2 atau 2 akar 2 ya. Atau akar 2 per 2. Ini min berarti. Setengah kali oleh 3 per. Ini bisa kita langsung kali aja. Berarti di sini yang ini jadi 3 per 2 akar ditambah min 4 per 2 akar 2. Ini kali ya. Sini. Lalu ada 3 per 2 akar 2 ditambah 4 per 2 akar 2. Tambah ya. Ini kan min. Berarti ini min 1. Min setengah akar 2. 3 tambah 4 berarti 7 per 2 akar. Ini untuk hasil rotasinya. Dan kita akan refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk refleksi sama dengan X. Untuk refleksi Y sama dengan X berarti kan 0,110 kali dengan ini yang sudah dirotasikannya tadi, min setengah akar 2 dan 7 per 2 akar 2.
bisa kita hitung 0 kali setengah akar 2 ditambah 1 kali 7/2 akar 2 1 kali min setengah akar 2 ditambah 0 kali 7/2 dan hasil yang akan didapat adalah 7/2 akar 2 dan min 1 akar 2. Ini adalah hasil untuk soal kedua. Lalu sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Kalau di soal yang ketiga tertulis bayangan titik P, A, B oleh rotasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar min 90 derajat adalah P absen min 10 min 2 nilai A plus 2B sama dengan, nah ini hanya rotasi saja soal yang kali ini. Kita langsung ke rumus saja. Berarti ini kan titik X sama Y nya jadi A sama B. X absen, Y absen sama dengan cos alfa ini min sin alfa ini cos alfa. Nah, jadi yang data yang kita punya tuh kan min 90. Jadi kalau yang di sini jadi berarti cos min 90 ini enggak plus lagi tapi jadi min ya, sin min 90 derajat. Nah yang min ini kita jadi plus sin 90 derajat dan cos min 90 min cos kan terserah. Lalu ini jadi A dan B. Nah kita hitung ini ada 0 min 1, 1 dan 0. A dan B. Ini kita bisa hitung. Nah ya, X absen dan Y absennya itu kita masukkan dengan titik P yang tadi. Ada min 10 dan juga min 2. Sini ya. Kita akan hitung perkaliannya. Ini akan dapat 0 kali A tambah 1 kali B min 1 tambah A tambah 0 kali B min 10 min 2 sama dengan dapat B min A. Gini ya, dapat B min A. Nah lalu ini dapat kita hitung min 10 sama dengan B, B nya min 10, lalu min 2 sama dengan min A, berarti A sama dengan 2. Dan kita dapat masukkan ke nilai yang akan dicari, yaitu hasil dari A ditambah 2B. A yang kita dapat di sini ada 2, ditambah 2 kali min 10. Sini kita dapat 2 tambah min 20. Dan hasilnya adalah min 18. Ini adalah hasil untuk soal nomor 3. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Diketahui bahwa persamaan bayangan garis 2x plus 3y plus 1 sama dengan 0. Karena refleksi terhadap sumbu y dan juga rotasi pusat O sebesar setengah pi adalah. Nah, di sini kita tulis dulu apa yang kita dapatkan. Yang pertama, kita ada persamaan 2x plus 3y plus 1 sama dengan 0. Dan juga di sini diketahui kita punya setengah pi. Nah, pi ini nilainya kan 180 derajat. Maka bisa kita hitung bahwa setengah kali 180 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, ini adalah alfa yang akan kita gunakan untuk menghitung rotasinya. Nah, tapi langkah pertama yang kita lakukan adalah refleksinya terlebih dahulu terhadap sumbu y. Nah, kan rumusnya itu X absen Y absen sama dengan min 1 0 min 1 X dan Y. Nih
kita hitung dan kita akan mendapatkan min X dan juga Y. Nah, min X sama dengan X absen. X sama dengan min X absen. Sama yang seperti kita dapat hitung, Y sama dengan Y absen. Nah, ini kita akan masukkan ke persamaan yang diketahui tadi. 2X plus 3Y. Nih. Plus 1 sama dengan 0. Kita masukkan 2 kali min X plus 3Y plus 1 sama dengan 0. Berarti jadi min 2X plus 3Y plus 1 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya yang akan kita rotasikan besar 90 derajat. X absen Y absen dengan kita langsung hitung aja nih 1. Nah, ini cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Ini ada X dan Y. Lalu ini sini dapat kita hitung sebagai min Y juga X. Nah, kan kita punya di sini ada X absen sama dengan min Y. Jadi Y sama dengan min X absen. Dan juga X sama dengan Y absen. Nah, kita masukkan persamaan yang ini. Min 2X plus 3Y plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti ini kan X diketahui Y. Berarti min 2Y plus 3. Ini min X plus 1 sama dengan 0. Berarti dapat kita tuliskan sebagai min 2Y plus, berarti min 2Y min 3X plus 1 sama dengan 0. Tapi kita tuliskan min 3X min 2Y plus 1 sama dengan 0. Ini adalah hasil rotasi dari refleksi sumbu Y. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.